Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Mari, silahkan masuk. Silahkan, kakaknya mau duduk di sebelah mana? Sini aja deh. Iya, silahkan duduk. Kakaknya dari mana kalau boleh tahu? Aku dari Jagakarsa. Oh, dari Jagakarsa. Kesini tadi diantar atau sendiri? Sendiri. Oh, sendiri, naik motor ya? Macet gak tadi di perjalanan? Lumayan sih kan dari daerah Ragunanya itu lumayan. Macet ya di depan situ ya? Iya. Oke, terus kakaknya kesini mau konseling? Lagi pengen ngeluarin unek-unek aja sih sebenarnya. Gitu. Baik, sebelumnya kakaknya lebih nyaman dipanggil kakak atau mbak? Bebas. Dipanggil kakak aja Ya, boleh? Boleh. Sebelumnya kakaknya tahu rekomendasi tempat ini tuh dari teman, keluarga, atau mungkin dari sosial media? Dari waktu itu di sosmed deh, di IG apa Oh gitu, dari sosial media ya, terus datang ke sini mencoba konseling. Yes. Sebelumnya udah pernah konseling atau pertama kali banget? Baru first time ini aja sih. Oh, pertama kali. Berarti kakaknya belum tahu ya apa itu konseling gitu ya? Kalau gitu, sebelum kita mulai dan juga supaya lebih akrab, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Nama kakaknya, terus usia, dan juga kakaknya asal dari mana? Nama saya Sani dari Jagakarsa, umur saya 19 tahun. Salam kenal ya Kak Sani, perkenalkan nama saya Marsha. Di sini saya sebagai konselornya dan kakaknya sebagai klien karena kakaknya yang akan melaksanakan proses konseling ini ya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu konseling. Nah, konseling itu merupakan suatu upaya bantuan dari saya sebagai konselor pada kakaknya sebagai klien agar dapat mengentaskan masalah yang kakak hadapi saat ini. Nah, selanjutnya ada juga tujuannya. Tujuannya di konseling ini ada untuk pengentasan KST. KST itu kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu dan juga agar dapat mengembangkan cash, yaitu kehidupan efektif sehari-hari. Jadi dari KST dapat berubah menjadi cash, dapat menjadi lebih efektif. Selanjutnya juga ada fungsi. Fungsi dari konseling ini ada 3, ada fungsi pengembangan, ada fungsi pemahaman, dan juga pengentasan. Fungsi pemahaman di sini saya sebagai konselor akan membantu kakaknya sebagai klien untuk dapat memahami diri kakak, terus potensi kakak, lalu keterampilan yang dapat dimunculkan, lalu juga dapat membantu kakak untuk dapat mengaktualisasikan diri kakak. Selanjutnya juga ada fungsi pengentasan. Di sini saya sebagai konselor akan membantu kakak untuk dapat mengentaskan permasalahan yang saat ini sedang kakak hadapi. Lalu ada juga fungsi pemahaman, yaitu di sini saya sebagai konselor akan membantu kakak untuk dapat memahami diri kakak secara lebih mendalam dan juga untuk agar kakak dapat memahami potensi yang ada dalam diri kakak. Apakah kakak sudah paham sejauh ini? Baik, kalau sudah paham, mari kita lanjut ya. Selanjutnya ada asas. Di sini ada 4 asas. Ada asas kerahasiaan, lalu ada asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan juga asas kekinian. Asas kerahasiaan ini di sini saya sebagai konselor dan kakaknya sebagai klien. Di sini saya akan menjaga seluruh data dan juga keterangan yang kakak berikan kepada saya dari pihak manapun. Jadi pihak manapun tidak akan mengetahui permasalahan kakak, data dan keterangan yang kakak berikan kepada saya. Kemudian yang kedua ada asas keterbukaan. Di sini diharapkan saya sendiri sebagai konselor dan kakaknya sebagai klien sama-sama saling terbuka. Terbuka dalam kakaknya dalam menjelaskan permasalahannya gitu. Kenapa? Supaya bimbingan dan konseling ini dapat berjalan efektif ke depannya dan sesuai dengan tujuan kita. Lalu selanjutnya ada asas kesukarelaan. Di sini kakaknya secara sukarela ya datang ke sini dan tanpa paksaan orang lain. Aman. Baik, kalau gitu berarti kakaknya secara sadar dan sukarela datang ke sini atas keinginan sendiri untuk melakukan proses konseling. Lalu selanjutnya ada asas kekinian. Di sini saya sebagai konselor dan kakaknya sebagai klien. Di sini kita sama-sama fokus dalam membahas permasalahan yang kakak hadapi saat ini di masa sekarang. Apakah kakak sudah paham mengenai asas-asas yang saya sebutkan tadi?
Paham ya, baik. Selanjutnya ada janji konselor. Di sini saya izin untuk mengucapkan janji konselor saya. Saya Marsha Septina Putri Pratama di sini menyatakan sanggup dan bersedia untuk menerima, menyimpan, menjaga dan merahasiakan seluruh data dan keterangan yang kakak berikan kepada saya dari pihak manapun yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya di sini kita ada kontrak waktu sesi pertemuan ini selama 30 menit. Apabila nanti kakaknya merasa ada cerita yang belum selesai lalu ingin melanjutkannya, nanti kita bisa jadwalkan kembali konseling ini di pertemuan berikutnya. Kakaknya sudah paham? Paham. Baik, sebelum kita mulai kegiatan konselingnya, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silahkan kakak bisa ceritakan apa yang kakak rasakan saat ini, apa permasalahan yang kakak hadapi saat ini kepada saya. Silahkan kakak ceritakan supaya perasaan kakak bisa jadi lebih lega dan lebih nyaman ke depannya. Silahkan kak. Ini pertama saya bingung juga sih, soalnya kan saya dari dulu emang ngerasa pengen keluar gitu di dalam hati, cuma saya ragu untuk bercerita ke orang lain, terutama teman-teman kan, ya juga namanya orang ya kan kadang suka julidnya tuh sampai berkemana-mana dari kuping ke kuping gitu kan. Saya apa nih gitu kan, ya udahlah saya searching di sosmed, ketemu akun kakaknya, jadinya ya udah saya langsung kesini aja deh. Karena kakaknya takut permasalahannya dibicarakan ke orang lain lagi gitu, jadi kakaknya kesini ya. Untuk masalah kerahasiaan, insya Allah aman. Saya sebagai konselor akan menjamin bahwa permasalahan data dan keterangan yang kakak berikan kepada saya cukup sampai di saya, kecuali kakaknya berkenan untuk diceritakan kepada orang lain begitu. Nah, kalau begitu silahkan kak ceritakan permasalahannya. Aku kan masih 19 tahun ya, masih kayak baru lulus banget gitu kan. Terus dulu pas aku sekolah itu guru BK aku tiba-tiba ngasih informasi ke kelas aku gitu kan, kayak ada restoran yang ngasih ada restoran yang mau ngerekrut beberapa orang yang pengen masuk ke restoran tersebut. Soalnya kan restoran tersebut mau kan waktu itu kan posisinya mau bulan puasa, jadi karena rame jadinya dia butuh orang gitu kan. Aku coba apply, pas coba apply aku nggak expect dipanggil juga, ditelepon sama pihak restonya, disuruh interview segala macem. Interviewnya sebenarnya nggak banyak sih, cuman kayak nama sama tempat tinggal aja. Lalu seminggu kemudian kalau nggak salah deh, saya ditelepon kembali untuk training. Saya kaget loh, ini beneran nih gue masuk gitu kan. Ya udah saya mengikuti training, saya coba beneran masuk dong, alhamdulillah ya. Pas masa itu juga kan saya masih pelonga ya, juga anak sekolah. Pas masuk ke dunia kerja agak panik, ketrigger gitu kan, kayak apa nih gue kayak dunia kerja tuh ternyata sesat itu gitu kan. Sedangkan saya sekolah aja masih apa-apa ngandelin mama, ngandelin papa, sedangkan pas saya masuk ke kerjaan tuh juga apa-apa harus semuanya sendiri. Tapi kan saya princess ya di rumah ya seorang princess dimasukin ke dunia kerja, saya panik, kaget. Ditambah lagi kan orang-orang di sana kan saya nggak kenal gitu, meskipun di waktu awal sekolah juga saya nggak kenal teman-teman saya, nuansanya tuh kayak beda aja gitu, vibe-nya tuh beda. Sedangkan saat di pekerjaan pun senior saya juga alhamdulillahnya tuh baik-baik, cuman yang mereka tegas. Cuman ada manajer saya sih yang agak keras, agak tegas gitu. Bahkan
Saya dibikin nangis sama dia. Kira-kira karena apa itu Kak? Itu aku malu banget sih ceritanya. Itu karena aku salah input sih, restoran lagi rame, saya baru belajar apa-apa, saya baru harus ngulang dari awal, disuruh nginput menu. Saya kan masih agak takut gitu ya, masih untuk apa-apa tuh jangan cepat-cepat dulu gitu kan. Saya kan masih agak pemikirannya masih bertahap gitu kan. Pas saya salah input, saya diomongin, lu gimana sih, dilihat-lihat lagi, kan saya seorang princess di rumah kan, kalau saya berbuat salah nggak boleh gitu ya sayang gitu kan. Sedangkan kalau di dunia kerja kayak ditegasin, dibentak, kayak saya nangis di situ juga. Saya nangis di situ gitu. Lebih ke wah ternyata di dunia pekerjaan bukan sekeras sih, kayak setegas ini ya. Soalnya di rumah juga tegas sih, cuman tegasnya tuh tegas yang lembut. Sedangkan kalau di pekerjaan saya lebih ke tegas banteng gitu kan. Jadi saya agak takut gitu. Dari yang aku bilang tadi, aku agak kontras sih sama dari pekerjaan rumah ke dunia kerja. Kayak wow ternyata dunia kerja setegas ini ya. Sedangkan aku aja untuk aku yang masih newbie, masih introvert banget gitu, kayak aku masih takut, masih malu gitu untuk berinteraksi dengan orang banyak, meskipun sama senior sendiri atau atasan sendiri, tetap aja saya kayak masih takut untuk menawarkan menu lah atau berbincang dengan customer dan segala macam. Saya masih nggak pede, jiwa saya tuh masih cute, masih takut gitu loh. Jadi saya agak stres juga ya sama dunia kerjaan tuh, harus dituntut seluas ini gitu, seulet ini gitu. Sedangkan saya masih untuk kelemar gitu di rumah gitu ya kan. Oh, jadi kakaknya merasa kalau karena awalnya kakaknya tuh direkomendasiin ya dari guru BK untuk pekerjaan yang sekarang. Nah terus di pekerjaan yang saat ini tuh kakaknya merasa bahwa berbeda sekali dunia kerja ini dengan yang biasanya di sekolah gitu ya. Tentu saja lingkungannya berbeda gitu ya. Terus kakaknya juga merasa masih gugup ya kalau bekerja gitu, karena emang namanya belajar dengan turun langsung ke lapangan itu berbeda ya Kak. Baik, silakan lanjutkan ceritanya. Lalu saya untuk berbicara langsung dengan customer itu kayak masih gugup gitu ya, masih kayak aduh ini gue harus apa yang harus gue tawar gitu. Maksudnya sebenarnya dari training tuh udah diajarin sih kayak nanti kalian gini ya, apa yang ditawarin tuh juga dikasih tahu. Cuman untuk menyampaikannya aja mulut saya tuh kayak masih kayak kumur-kumur gitu. Jadi saya lebih ke aduh gue bisa nggak ya, kalau misalnya gue salah nyebut nama gimana ya gitu, gimana customer merasa gue masih kayak kagok untuk berbicara, artikulasi gue masih jelas apa enggak. Meskipun begitu saya rasa di dalam diri saya tuh masih belum untuk keluar rasa pedenya gitu loh. Maksudnya kayak kan kalau di sekolah kayak ya lu lagi gitu. Jadi saya merasa enak gitu, kayak udah sasetan gitu sama teman sekolah saya. Sedangkan kalau di dunia pekerjaan ya elah ini orang yang mana lagi kan, gue kayak orangnya baru lagi kan. Saya agak ketrigger gitu, kayak menemukan orang lain yang sifatnya tuh beda-beda. Ada yang emang yang nyebelin, ada yang baik juga. Saya harus mengimbangi lagi untuk sifat mereka. Ditambah lagi untuk mereka beberapa orang yang di luar sana yang saya harus ngalah gitu. Maksudnya saya emang waiters itu kan emang harus mengalah pada pelanggan gitu kan. Jadi kayak saya tuh nggak suka, bukan nggak suka sih, kayak lebih ke lebih bingung untuk ngimbangin sifat saya ke mereka gitu kan. Saya masih kurang untuk mengeluarkan rasa
PD saya gitu loh. Iya kok, jadi menurut kakak ini kalau di sekolah ketemunya sama yang itu aja udah akrab gitu ya kak. Sedangkan kalau di restoran sebagai waiters ini kakak tuh harus beradaptasi terus tiap harinya ya. Karena orang-orangnya juga beda-beda gitu. Setiap ketemu, kalau di sekolah itu orangnya sama, kalau di restoran itu ya pastinya nggak bakal ketemu yang itu lagi gitu ya kak. Oke baik, saya akan lanjut. Lalu apa ya, untuk kinerja paling saset aja sih, maksudnya kayak harus lebih cepat tek gitu. Bayangkan saya masih kelemar gitu, jadi saya terbilang cepat lelah gitu ya mungkin di kerjaan, nggak kayak di sekolah gitu. Kayak di sekolah kan nyantai, belajar, main segala macam. Maka dari itu saya masih belum ada rasa pede gitu di dalam diri saya gitu. Terus kalau misalkan ada senior saya yang mau ganti shift segala macam, mas saya iya aja ya, bang masih baru, jadinya saya masih untuk takut bilang iya apa enggak gitu. Paling saya iya dulu aja deh, soalnya kan saya masih malu untuk ngungkapin apa gitu kan. Nah saat itu juga saya ngerasa makin lama saya lelah. Nah soalnya saya tuh kayak merasa takut sama belum pede aja sih sama diri saya gitu. Maksudnya pengen gitu, saya banyak ngomong juga di dunia kerjaan sama kayak waktu di sekolah gitu. Maksudnya saya pengen berinteraksi banyak lagi dengan lingkungan baru saya gitu. Cuma saya tuh masih belum pede banget gitu. Saya tuh pengen ngeluarin rasa berisik saya gitu. Cuma saya masih overthinking gitu, masih kayak aduh, aku bisa nggak sih buat menyesuaikan karakter saya di dunia kerjaan, entah itu kayak entah itu berinteraksi sama senior saya atau mungkin customer baru dan segala macam. Lalu dengan mungkin orang HO di restoran saya yang datang ke resto saya gitu. Maksudnya saya tuh mau lebih terbuka lagi gitu, dengan sifat takut saya ini pengen lebih percaya lagi gitu, pede lagi gitu. Mungkin saya anaknya tuh overthinkingan ya, takutnya kalau misalkan saya bercanda gitu, takutnya kan si orang tersebut sakit hati atau mungkin saya kan apa-apa dibuat pikiran gitu loh, takutnya dia nggak nyaman apa gimana kan. Jadi saya yaudah deh diem aja deh. Tapi kalau misalnya gue diem aja takutnya orang yang nggak mau belajar gitu. Tapi saya tuh masih mikir gitu, kayak kalau diem aja juga udah gue kebanyakan diem gak sih. Tapi takutnya kalau gue diem doang ntar dikata sombong lah atau apa gitu, nggak mau berinteraksi. Tapi giliran gue mau interaksi ke mereka, takutnya nanti mereka nggak bisa nimbangin candaan gue, apa takutnya saya yang berlebihan apa gimana gitu kan. Jadi saya masih agak belum ini aja sih, masih belum ngeluarin percaya diri saya aja sih. Jadi saya lebih ke overthinking, aduh bisa nggak ya gue kayak senior saya yang si A ini. Maksudnya kayak dia tuh enak gitu untuk berbicara, untuk gampang berbaur juga, sedangkan saya masih gimana ini ya, bisa nggak ya gue gitu, kayak lebih ke overthinking aja sih. Maksudnya takut aja sih gitu. Jadi kakaknya tuh kepengen bisa berbaur sama karyawan-karyawan, karena kan kakaknya masih baru ya, terhitung baru. Jadi pengen juga bisa bergaul, bisa deket sama karyawan-karyawan yang udah lama di sana gitu ya kak. Nah karena kakak yang ngerasa tadi ya gugup, malu, itu jadi salah satu penghalang buat bisa ngekspresin perasaan kakak gitu di tempat kerja gitu kak. Baik, silakan dilanjutkan. Nah dari segala hal yang saya ceritakan itu, dari mulai kayak tadi komplain menu lah, atau berbaur ke senior saya, atau diomelin atasan saya, terus ganti shift segala macam dan lain-lainnya, dari saya batal menu atau komplain
salah menu segala macam. Itu bikin saya ngerasa aduh bro, kayak saya lebih ke gimana ya, saya juga takut untuk memulai rasa percaya diri saya segala macam. Saya ngerasa tuh saya aduh ini saya aku tuh ngerasa nggak serak gitu sama kerjaan ini gitu, nggak saset banget gitu sama hal yang saya kerjakan sekarang gitu. Kayak aduh saya nggak ini overthinkingan gitu, aduh gimana sih untuk pekerjaan ini tuh saya overthinkingan banget gitu. Sedangkan di dunia sekarang ini saya butuh banget gitu untuk pekerjaan ini gitu, dari mulai gaji atau dari pengalaman yang saya dapatkan, saya butuh banget pengalaman. Cuman saya masih gimana sih rasa karena rasa gugup tadi yang rasa kurang percaya dirinya tadi juga ya Kak, masih belum ada. Jadi saya masih takut gitu, aduh gue takut banget gitu, saya takut banget. Tapi saya juga butuh, tapi untuk memulai itu semua kan harus keluar gitu. Sedangkan saya masih malu banget gitu, malu untuk introvert banget gitu. Saya saya nggak dulu deh untuk kerjaan ini, cuman masih butuh banget gitu aja sih Kak. Jadi dari yang Kakak ceritakan tadi kayak pengen akrab tapi malu juga, kayak pelanggan juga suka panik gitu, kayak suka gugup, suka bingung gitu. Terus Kakak ngerasa nggak cocok di pekerjaan ini ya Kak, tapi Kakaknya juga masih pengen tetap bertahan di sini. Ya gitu. Nah, dari seluruh cerita Kakak tadi, permasalahan Kakak yang Kakak alami selama bekerja ini, kira-kira apa rencana Kakak ke depannya supaya Kakak bisa untuk lebih percaya diri ya, untuk lebih mengurangi rasa malu, rasa gugup di depan umum, begitu di tempat pekerjaan. Kira-kira apa yang Kakak rencanakan ke depannya? Silahkan Kak. Mungkin untuk mengurangi rasa panik saya, sebelum saya kerja paling di rumah saya nenangin diri dulu, relax dulu, kayak tenang dulu. Kan saya kan udah tahu nih kayak jam-jam ramenya tuh kayak gimana, sasetannya tuh kayak gimana. Jadi saya udah tahu, saya udah nargetin untuk diri saya untuk lebih relax lagi, lebih gitu aja sih, kayak nenangin diri dulu aja. Lalu gugupnya itu biar seketika hilang kalau misalkan saya lebih tenang dalam berbicara untuk bisa mengimbangi karakter dari customer saya. Jadi kalau misalkan customer saya saya bertemu dengan customer saya yang jutek, judes gitu, jadi saya bisa ngimbang gitu, kayak saya lebih kesenyum lagi gitu, lebih merasa saya tuh harus kuat lagi gitu untuk ngimbangin customer saya dari yang baik, jutek atau segala macam yang nggak ngomong sama sekali. Jadi saya harus lebih senyum lagi, lebih kayak hai, selamat pagi, selamat datang gitu, kayak lebih ke senyum lagi aja sih, lebih relax aja. Oh gitu ya, jadi Kakak bakal berusaha buat lebih tenang lagi di jam-jam sebelum ramai gitu ya Kak. Terus juga kalau untuk pelanggan Kakak mau bisa lebih mengekspresikan seperti senyum begitu ya ke pelanggan supaya terlihat ramah, dan juga buat mengurangi rasa gugup dan juga malunya ya Kak. Ya, terus kalau misalnya untuk kurang akrab dengan karyawan-karyawan yang senior, kira-kira apa yang akan Kakak lakukan? Kalau itu mungkin saya lebih ke pelan-pelan gitu kan, kayak bercanda pelan-pelan, kayak misalkan Kak, lu suka makanan apa gitu, kayak itu lagi rame loh di TikTok, lagi rame tentang film Jumbo, lu udah nonton belum? Gitu, kayak saya pelan-pelan gitu nanya hal apa sih yang lagi viral gitu. Jadi saya mengutarakan hal yang lagi viral ke senior saya, lalu kita ngobrol segala macam, dan akhirnya
saya bisa lebih lagi nambah percaya diri saya, lebih nambah lagi ke senior saya karena udah berbaur dengan mereka. Lalu merekanya juga welcome ke saya juga. Jadi mungkin saya lebih kayak, oh ternyata aku asik juga loh, ternyata kayak, oh ternyata selama ini gue asik ya gitu, kayak ini buktinya mereka kayak lebih welcome lagi ke gue gitu, kayak ternyata hal-hal yang viral ini juga ngebantu saya juga untuk berbicara lagi, lebih berbaur lagi ke mereka gitu. Saya berharap hal-hal ini menambah rasa percaya diri saya untuk kedepannya, biar saya tuh lebih berani lagi, lebih ke banyak bicara lagi ke orang lain gitu. Jadi nggak saya yang takut dulu itu jadi saya bikin saya terobos aja gitu. Yang penting saya tuh udah mulai berani gitu untuk ngobrol dengan lingkungan baru saya gitu. Oke, jadi apa yang kakak rencanakan tadi tuh udah bagus ya. Kakaknya mau berusaha buat lebih akrab dengan senior-senior kakak, dengan membicarakan hal-hal yang seru gitu ya kak, supaya mereka juga merasa tertarik untuk ngobrol bersama kakak gitu ya kak. Sebenarnya semua rencana yang kakak jelaskan tadi tuh sudah bagus, sudah kalau kakak ingin melaksanakannya itu juga sangat bagus sekali ya. Kakak bisa melaksanakan seperti tadi, menenangkan diri, lalu juga memberikan ekspresi senyum kepada pelanggan supaya tidak awkward dan dan rasa gugup dan malunya kakak juga berkurang gitu ya kak. Dengan ditutupi rasa senyum tersebut, lalu juga kakaknya mau mencoba untuk bukan menarik diri tapi seperti ini loh saya tuh bisa begini gitu. Jadi karyawan-karyawan juga masih tertarik dengan diri kakak gitu ya kak, yang kakak rencanakan ke depannya ya kak. Ya bagus sekali kak, kakak bisa lakukan untuk kedepannya. Selanjutnya apakah masih ada yang ingin kakak ceritakan? Paling ini aja sih, untuk kalau misalkan ada teman saya yang minta tukeran istirahat kah atau tukeran shift segala macam, saya harus berani dong bilang enggak gitu, kayak ini hak gue gitu ya, ini hak aku. Kalau misalkan manajer saya ngasih saya schedule di hari A libur, ya udah saya libur gitu. Maksudnya nggak harus, kalau misalnya saya emang lagi keadaan saya lagi capek, lagi lelah, kan saya harus berhak berani bilang enggak gitu kan hak saya gitu. Jadi saya lebih enak aja sih kalau untuk percaya diri itu. Jadi saya rasa percaya diri ini saya berani untuk mengungkapkan rasa enggak di dalam diri saya gitu. Jadi saya lawan teman-teman saya yang mau ngambil hak enak di dalam diri saya gitu. Jadi kakaknya kepengen nanti kalau misalnya ditawar lagi, diminta lagi untuk menggantikan shiftnya, kakaknya mau menolak ya, karena kakak merasa ya ini hak saya buat menolak. Jadi kakaknya nolak karena ya seperti tadi yang kakak ceritakan bahwa hal tersebut tuh bisa membuat kakaknya kelelahan karena double shift gitu ya kak. Nah seperti yang tadi kakak jelaskan mengenai permasalahan duduk di depan umum saat restoran ramai, merasa panik, terus juga kurang akrab dengan pegawai-pegawai yang senior, lalu juga kakak selalu mengiyakan karyawan-karyawan untuk menggantikan shift mereka, jadi kakak dapat double shift seperti itu ya kayak itu. Kakak ingin merencanakan untuk kedepannya dapat lebih tenang gitu ya kayak. Terus ketika di depan pelanggan juga kayaknya bakal lebih ekspresif supaya nggak terlihat tegang dan panik ya, kayak bakal coba buat mengendalikan diri, betul ya. Lalu juga katanya pengen coba buat mendekatkan diri dengan karyawan-karyawan yang lain supaya kakak ini bisa lebih akrab dan juga meskipun baru tapi bisa menyesuaikan diri. Lalu juga kakak ini pengen berani untuk percaya diri untuk berkata tidak ketika karyawan ada yang minta untuk ganti shift gitu. Jadi biar kakaknya juga merasa bahwa ini hak kakak, jadi kakaknya nggak terlalu kelelahan juga ya kak. Baik, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Udah sih kak, udah alhamdulillah hati aku udah aman aja sih, udah lega, udah enak sih, udah ceritain ke kakaknya ya. Makasih banyak ya kak sebelumnya. Lalu untuk
bagaimana perasaan kakak selama sesi konseling ini? Apakah kakak merasa nyaman bercerita dengan saya, merasa bahwa kakak diterima di sini? Terus kira-kira rating skalanya dari 0 sampai 10 menurut kakak berapa? Sejauh ini saya lega sih. Yang awalnya saya mau ngungkapin ke orang lain juga overthinking segala macam, pas aku bertemu kakaknya saya merasa jauh lebih lega, lebih plong gitu kayak hati saya. Rasa kegaduhan di hati saya ini juga lebih terpancar gitu, kayak lebih enak gitu dikeluarinnya gitu. Salah juga kakaknya juga enak diajak berbicara. Syukur ya kak. Iya, aman aja sih kak. Kalau untuk skala ratingnya berapa? Oh, 100 pasti. Wah. Jadi Soalnya enak banget kakaknya. Udah terentaskan ya Yes. seenggaknya permasalahannya untuk kedepannya ya kak. Yap. Apakah masih ada ingin dilanjutkan? Udah sih aman, paling nanti saya mau lanjut ke kegiatan lain aja sih. Gitu kak. Yaudah mau pamit nih kak. Iya. Cepet banget kak. Makasih banyak ya kak Ya. sudah makan di sini. Hati-hati di jalan Oke. kak. Ya hati-hati. Assalamualaikum. Sama.